Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, we are Utilizo Label, di mana Utilizo Label ini merupakan ide bisnis dari kelompok 6. Utilizo Label ini bergerak di bidang pakaian. Nah, berikut ini merupakan nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama itu ada Alvin Saifarindra, Faridla Permatasari, saya sendiri Nenovila, dan yang terakhir ada Tauria Adelia. Nah, berikut ini merupakan latar belakang dari ide usaha bisnis kami, di mana di masa yang sekarang ini peluang usaha yang diminati masyarakat adalah clothing line. Clothing merupakan produksi yang memproduksi produknya dan dinamai dengan label sendiri. Clothing line ini juga bisa membuka toko sendiri ataupun menitipkan produk ke distro atau distribution store. Nah, karena semakin besar dan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan pokok utama yaitu pakaian, banyak sekali masyarakat yang berinisiatif untuk membuka usaha clothingan yang produknya itu berdasarkan tren masa kini. Perkembangan fashion di setiap kalangan ini membuat aksesibilitas fashion bergerak ke seluruh penjuru dunia yang akhirnya berlomba menciptakan sesuatu yang baru dan terkini untuk dipamerkan, diproduksi, dan juga untuk dipasarkan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ada deskripsi bisnis. Nah, bisnis yang akan kami buat ini merupakan bisnis pakaian yang biasa dilakoni oleh anak-anak muda dengan merek dan karya mereka sendiri. Trend fashion ini akan terus ada, tidak akan pernah punah, dan masyarakat tidak akan pernah berhenti untuk menciptakan tren fashion, sehingga peluang bisnisnya juga akan sangat besar. Nah, untuk pemasarannya pun sekarang ini sudah banyak media yang dapat digunakan. Contohnya itu media sosial seperti Facebook, Instagram, dan yang sedang tren saat ini adalah memasarkannya di e-commerce. Nah, teknik pemasaran ini merupakan terbukti cukup efektif karena jangkauannya lebih luas. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data. Jadi berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya, dengan melakukan riset terhadap responden dengan menggunakan platform Google Form yang disebarkan ke masyarakat umum dengan rentang usia semua usia. Di sini kami merasa bahwa output yang telah diberikan oleh responden ini merupakan hal yang penting bagi bisnis usaha yang akan kami bangun, sehingga berdasarkan data yang telah kami terima, usaha bisnis ini memiliki peluang yang besar untuk diterima di masyarakat umum. Nah, selanjutnya ada analisa data. Di sini sebanyak 58,3% jawaban responden bahwa clothing line ini sudah mencakup semua umur, namun sebanyak 41,7% jawaban responden menganggap clothing line ini tidak mencakup ke semua umur. Selanjutnya ada sebanyak 52,8% jawaban responden ini beranggapan bahwa clothing line itu tidak dapat
dapat bersaing dengan brand yang terkenal, namun sebanyak 47,2% beranggapan bahwa tidak bisa bersaing dengan brand terkenal. Nah, langkah selanjutnya itu ada visualisasi dan komunikasi, di mana sebanyak 52,8% responden mengatakan bahwa produk clothing line ini dapat bersaing dengan brand yang terkenal. Hal ini itu pun didasarin oleh banyaknya brand terkenal yang dimana sekarang udah memiliki harga yang cukup mahal dan juga memiliki desain yang monoton. Selanjutnya ada 58,3% responden beranggapan bahwa produk clothing line ini dapat dikenakan oleh semua umur. Dengan begitu, desain dapat menyesuaikan dengan konsumen dan dapat dilakukan desain menyesuaikan umur pada konsumen. Oke, nah selanjutnya itu ada peramalan pasar, di mana di peramalan pasar ini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama itu ada pasar potensial. Nah, di sini fashion itu memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar 43,71% dikarenakan fashion ini merupakan jenis usaha yang beberapa tahun ini banyak dijadikan sebagai ladang usaha. Yang kedua ada pasar tersedia. Di sini produk kami itu diperuntukkan untuk para kaum milenial sehingga produk kami akan tersedia di e-commerce dan juga pusat pembelanjaan di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga itu ada target pasar. Di sini kita menentukan target pasar dari produk kita itu di Bandung, Jawa Barat. Dan yang keempat itu ada level of competition, di mana di sini yang sebagai pembeda clothing line kami akan menempatkan produk di kalangan milenial dengan brand image yaitu Make Your Season. Nah, selanjutnya ada aspek teknis dan operasional. Di sini yang pertama itu ada pemilihan produk dan teknologi. Pemilihan produk itu dapat dilakukan dengan penelitian atau menganalisis pasar dan pemasaran. Selanjutnya akan ditetapkan produk yang akan dijual. Dalam kasus ini, produk yang kami pilih adalah pakaian karena tren fashion akan terus ada, tidak akan punah, dan masyarakat tidak akan berhenti untuk menciptakan tren fashion sehingga peluang bisnisnya juga akan sangat besar. Selanjutnya, dalam pemilihan produk dan teknologi, di sini terdapat kriteria desain. Adapun faktor-faktor yang menunjang, yang pertama ada faktor fungsional. Karena pakaian merupakan kebutuhan primer setiap orang, maka kami di sini menawarkan pakaian dengan desain yang menarik dan variasi yang beragam. Kemudian untuk faktor keandalan, di sini kami mengandalkan tren fashion yang ada. Kemudian untuk faktor pemeliharaan, jika terdapat cacat dalam proses produksi, maka kami akan menyediakan layanan pengembalian dengan syarat dan ketentuan. Kemudian untuk faktor mampu produksi, produk kami terbilang mampu produksi karena ketersediaan bahan baku yang melimpah di pasar. Kemudian untuk faktor manusia, kami sangat memerlukan sumber daya manusia dalam bisnis ini seperti salesperson, operator, manajer, dan lain-lain. Kemudian untuk faktor keamanan, produk kami harus dapat sampai kepada pelanggan dengan aman. Jadi penggunaan kemasan akan kami perhatikan untuk keamanan produk. Kemudian untuk faktor disposability, usaha bisnis kami ini terbilang cukup disposability karena adanya tren fashion yang terus berkembang. Selain itu, clothing line ini memiliki desain yang akan berkembang sehingga menarik bagi pelanggan untuk mencoba dan memesan desain baru. Kemudian untuk metode pengembangan alternatif desain, di sini kami menggunakan metode analitis karena dengan metode ini kami dapat menganalisis kebutuhan dan keinginan konsumen, produk yang ditawarkan dapat disukai konsumen, dan pengembangan produk pun akan lebih mudah. Kemudian selanjutnya ada perencanaan kapasitas produksi. Nah, dalam proses perencanaan kapasitas produksi terdapat dua faktor yang dapat memengaruhi nilai kapasitas produksi. Di antaranya yang pertama ada faktor yang dapat dikendalikan. Untuk yang dapat dikendalikan itu ada shift kerja. Di sini kami akan menerapkan 2 shift kerja perharinya. Kemudian ada jam kerja 12 jam perharinya. Kemudian hari kerja yaitu 7 hari kerja. Dan jumlah pegawai di sini kami mengestimasikan membutuhkan 15 pegawai. Kemudian untuk faktor yang tidak dapat dikendalikan ada kesediaan vendor, performasi tenaga kerja, kerusakan alat administrasi, dan durasi pengiriman. Kemudian ada perencanaan proses produksi. Yang pertama ada estimasi kebutuhan inventory. Di sini ada jadwal produksi. Di sini kami sudah menguraikan aktivitas produksi dan juga tanggal produksi.
Kemudian ada detail proses produksi. Di sini kami sudah membuatnya dalam bentuk operation process chart yang dapat dilihat pada layar. Kemudian untuk pemilihan peralatan, di sini kami membutuhkan beberapa peralatan seperti mesin kasir, meja kasir, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya untuk peralatan material handling, di sini kami menggunakan mobil pick up untuk mengangkut produk jadi dan mengantar produk jadi ke jasa pengiriman. Kemudian ada estimasi tenaga kerja dan ada juga desain organisasi produksi. Di sini kami sudah menyediakan desain organisasi produksi yang diketuai oleh CEO dan membawahi beberapa staf. Kemudian untuk estimasi luas lokasi produksi dan kantor, di sini kami mengestimasikan kurang lebih sekitar 400 meter kuadrat dengan fasilitas yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada kebutuhan lokasi kantor. Di sini kami membutuhkan beberapa fasilitas untuk kantor seperti ruangan marketing, finance, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada perencanaan proses produksi selanjutnya terdapat laporan tata letak fasilitas fisik. Yang pertama ada tata letak fasilitas kantor, seperti pada gambar ada pintu belakang, toilet, ruangan finance, ruang meeting, ruang tamu, pintu masuk, ruang desainer dan tim produksi, ruangan CEO, dan juga ruangan marketing. Selain tata letak fasilitas kantor, juga terdapat tata letak toko offline. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan bangunan. Nah, untuk bisnis clothing ini dibutuhkan bangunan yang memadai, karena untuk membuka toko clothing memerlukan bangunan yang bersih dan juga rapi agar dapat menarik perhatian para pelanggannya. Lalu selanjutnya ada perencanaan teknologi dan pendapatan. Yang pertama ada teknologi yang dapat membantu memperluas jangkauan sekaligus pemasaran bisnis adalah dengan memanfaatkan teknologi internet, yaitu membuat website perusahaan dan juga memasarkan produk di e-commerce yang ada. Lalu untuk aspek peralatan bisnis akan terus mengupgrade kualitas peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan aspek finansial. Pada aspek finansial sendiri, yang pertama ada perencanaan penjualan. Untuk tabel pertama ini merupakan estimasi pendapatan penjualan pada tahun pertama. Nah, perusahaan akan menjual masing-masing produknya dengan kuantitas 1000 pieces, maka akan didapatkan total estimasi pendapatan penjualan sebesar 455 juta pada tahun pertama. Nah, selanjutnya ada perencanaan produksi. Nah, berdasarkan tabel production plan tersebut, didapatkan jumlah rencana produksi setiap produknya yaitu 1000 pieces. Sehingga didapatkan total volume penjualan sebesar 4000 pieces. Nah, untuk inventory yang masih tersedia yaitu sejumlah 200 pieces, maka didapatkan total produksi sebesar 4200 pieces. Nah, selanjutnya ada fixed investment. Berdasarkan hasil perhitungan dari fixed investment sendiri terdiri dari production equipment dan juga office equipment. Didapatkan bahwa total production equipment sebesar 40.804.000 sekian, dan untuk total office equipment sebesar 11.465.000. Dari kedua biaya tersebut didapatkan hasil total fixed investment sebesar 52.269.600 rupiah. Nah, selanjutnya ada working capital calculation. Yang pertama ada tabel cost of good manufacture. Nah, cost of good manufacture ini merupakan hasil dari biaya direct material, direct labor, dan juga biaya overhead. Sehingga didapatkan hasil cost of good manufacture sebesar 224 juta sekian. Lalu selanjutnya ada working capital for inventories. Nah, berdasarkan hasil tabel berikut, didapatkan finish good inventory-nya selama setengah bulan yaitu sebesar 5.347.000 dan juga work in process inventory-nya sebesar 2.673.000 sekian. Selanjutnya ada perencanaan biaya umum dan juga administrasi. Nah, di sini terdapat beberapa biaya yang akan dikeluarkan untuk biaya umum dan juga administrasi. Lalu didapatkan totalnya yaitu sebesar 139.872.050 rupiah. Nah, selanjutnya ada estimasi total project cost. Nah, estimasi total project cost sendiri merupakan ringkasan dari perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan juga perencanaan biaya umum dan administrasi, sehingga didapatkan total estimasi project cost sebesar 128.668.434 rupiah.
Baik, selanjutnya ada slide estimasi kebutuhan dana. Pada slide ini, untuk owners investment-nya dibutuhkan sekitar 102.934.747. Sedangkan untuk loan-nya sendiri itu sebesar 25.733.687. Dengan total estimasi yang dibutuhkan sekitar 128.668.434. Baik, pada slide ini adalah laporan laba rugi yang dimana untuk net sales-nya itu di angka 450.450.000. Untuk gross margin-nya sendiri itu ada di 236.564.800. Untuk net profit after taxes-nya itu sekitar 31.865.438. Baik, selanjutnya di sini ada slide laporan laba rugi dan juga dana neraca. Nah, kita dapat melihat pada bagian neraca di mana total current assets-nya itu di angka 120.120.753. Untuk total fixed asset-nya itu di 45.896.140 dengan total aset 166.016.893. Nah, dengan begitu total liabilities dan capital-nya itu di angka 140.283.206. Baik, selanjutnya di sini ada cash flow for feasibility evaluation yang dimana terdapat pre-operating period dan juga year 1 sampai year 5-nya. Di sini terdapat beberapa perhitungan yang sudah kami hitung. Untuk pre-operating periodnya sendiri di sana ada untuk initial investment-nya, ada purchase of machinery, purchase of office equipment, dan juga vendor initiation cost. Nah, di sini juga ada perputaran cash flow-nya juga dari year 1 sampai year 5, yang dimana dapat dilihat untuk net flow-nya pada tahun pertama itu 40.988.898. Untuk di year 5-nya net flow-nya sebesar 34.624.974. Baik, selanjutnya pada slide ini adalah NVP dan payback period. Di sini terdapat periode 0 sampai periode 5. Untuk NPV-nya sendiri itu di angka 26.075.535. Nah, untuk payback period itu terjadi pada periode kedua dan ketiga, yang dimana PBW-nya itu sekitar 2,43 tahun. Selanjutnya di sini ada internal rate of return atau IRR. Untuk tabel yang pertama itu di 36%, yang dimana didapatkan NPV sekitar 62.530. Nah, untuk tabel kedua itu di 37%, yang didapatkan NPV-nya sebesar 779.956. Baik, kesimpulan yang dapat kita raih adalah pakaian merupakan kebutuhan primer setiap orang. Setiap orang pasti membutuhkan pakaian. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, pakaian kini berkembang menjadi fashion yang terus diikuti masyarakat, khususnya kaum muda atau kaum milenial saat ini. Anak muda selalu mengutamakan fashion yang mereka gunakan, sehingga mereka merasa nyaman dan tidak ketinggalan zaman. Untuk pemasarannya pun sekarang sudah banyak media yang dapat digunakan, seperti media sosial, Facebook, Instagram, dan juga yang sedang tren saat ini adalah dengan memasarkannya di e-commerce. Teknik pemasaran ini terbukti cukup efektif karena jangkauannya lebih luas. Nah, tentunya pembuatan ide bisnis ini sudah melalui banyak pertimbangan dan perencanaan, seperti dari penempatan office, service yang digunakan, kemudahan layanan, maupun harga yang murah. Nah, dapat dilihat dari aspek finansial dan analisis kelayakan, bisnis ini sangat menjanjikan dengan perolehan laba rugi yang meningkat dalam kurun waktu 5 tahun. Tentu akan menjanjikan untuk investor juga. Diketahui pula bahwa hasil NPV sebesar 26.075.535 dan nilai payback period senilai 2,43. Selain itu, nilai IRR lebih besar dari MRR. Sudah terbukti bahwa bisnis ini sangat layak dan menjanjikan untuk dijalankan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang kata dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.